Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmu Widis, kelas 1023. Kali ini akan memaparkan terkait demonstrasi UTS untuk agregator service. Secara keseluruhan, arsitekturnya terdiri dari publisher untuk mengirim event, di mana di dalam agregator service terdapat fast API yang terdiri dari 3 API, post untuk publish event, get untuk mendapatkan event berdasarkan topik, kemudian get statistik untuk statistik sistem. Async I/O, asynchron I/O ini berfungsi untuk melakukan pengecekan idempotensi. Kemudian untuk selanjutnya nanti jika memang event itu bisa diterima, maka lanjutkan ke deduplication logic. Lalu kita menggunakan database data store-nya yaitu dari SQLite. Pertama kita bisa lihat bahwa directory bisa membaca semua file yang diperlukan. Selanjutnya kita akan melakukan build image. Kemudian kita jalankan kontainer di port 8080. Oke, kita coba cek. Nah, di sini database sudah dijalankan, event consumer dan juga fast API juga sudah berjalan 200 oke. Kemudian untuk healthy juga sudah berjalan normal. Untuk running ini status untuk rootnya. Kemudian untuk sebelum kita memulai, kita lihat dulu statnya, topiknya 0, terus untuk receive, unique, dan duplicatednya sudah 0 ya, masih 0. Nanti kita akan mengirimkan ada 4 event. Jadi event pertama ini yang baru, yang unik. Kemudian event yang kedua ini, itu kembar dengan yang sebelumnya. Selanjutnya juga kita tes, ini juga yang kembar, otomatis kita mengetes untuk deduplikasi ya. Lalu yang terakhir, ini berbeda aja, demo 2, user logout. Nah, ini ya perlu waktu tunggu dulu ya, 2 detik, kemudian kita cek log. Maka di sini bisa kelihatan bahwa untuk event publish dan processed untuk yang user login demo 1 diterima dengan normal, tapi untuk yang berikutnya, untuk yang kedua dan ketiga, dia di drop karena dia duplikat. Namun yang selanjutnya untuk demo 2 dia tetap akan disimpan karena tidak duplikat. Sekarang kita cek statnya, seharusnya itu akan terdapat 2 unik dan 2 duplikat. Ya, sebagai berikut. Terus untuk event, kita bisa lihat ya topiknya ada 2. Sekarang kita lakukan filtrasi. Misalkan kita tembak untuk user login topiknya, maka dia akan menemukan user login dengan timestamp sebagai berikut, sesuai dengan yang telah dimasukkan sebelumnya. Oke, kita coba lakukan restart, cek redundancy dari database apakah berjalan normal jika dilakukan restart. Jadi kita coba tes apakah dia masih menyimpan data-data sebelumnya. Kita cek log dulu, kondisinya sudah normal, berjalan semua sesuai dengan arsitektur yang ada di atas. Lalu kita cek untuk statnya, seharusnya topiknya tetap ada 2, tapi sisanya akan di reset ya ini ya. Karena dia mereset untuk in memory pipeline ketika terjadi crash atau restart. Nah, kita tes untuk selanjutnya, cek duplikasi lagi apakah dia tetap berjalan. Kemudian kita tunggu, terus log. Nah, lognya dia akan duplikat ya kan. Otomatis ketika cek lagi untuk statnya, ya dia nanti akan diterima satu tapi mau nggak mau di drop karena tadi ada duplikasi seperti itu. Kemudian untuk event, kita bisa lihat topiknya tetap ada 2 seperti sebelumnya. Nah, sebagai nilai tambahan, tentunya saya akan menjalankan untuk Docker Compose. Ini saya hapus dulu untuk kontainernya secara manual. Kita cek dulu komponen dari Docker Compose yang sudah ada. Jadi dia akan meng-create network dengan service-nya, yaitu agregator, service agregator yang akan dijalankan. Seperti itu. Nah, kita coba untuk up-kan, kita nyalakan, aktifkan. Nah, di sini
Kita bisa lihat ya, dia ada dua kontainer, satu network dan dua image. Jika kita cek, maka dia udah berjalan di port 8080. Kita cek lagi lognya. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya lognya. Dia berjalan semuanya normal, sudah successfully, health juga udah healthy. Sekarang kita tes masukkan. Satu lagi event yang berbeda, dia compose test dengan event ID compose 01. Diterima. Kemudian kita cek startnya, harusnya dia menjadi unique receive, terus topiknya jadi 3. Seperti itu. Kemudian kita coba untuk matikan dulu untuk servisnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk melakukan testing. Jadi ada 15 unit test yang saya telah buat untuk menguji dari sistem agregator service tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa dalam waktu 6 detik telah terjadi 15 tes, dengan 15-nya itu adalah pass. Sudah lengkap. Oke, nah sedikit penjelasan terkait komponen sistemnya. Jadi pada dasarnya untuk REST API itu menerima HTTP. Jadi dia masuk dan diterima, lalu dia nanti akan melakukan routing ke customer untuk processing asinkronus, di mana asinkronus sendiri itu akan membaca, akan dibaca event, lalu melakukan pengecekan idempotensi sebelum diproses. Jadi dia akan menyimpan event yang unik, tapi dia juga akan menghitung mana yang diterima, mana yang ditolak, dan juga mana yang secara total sudah masuk. Dalam artian dari depan sudah masuk ke dalam sini itu ada berapa proses yang terjadi. Seperti itu. Lalu untuk data store tentu tadi sudah dites untuk persisten. Jadi ketika database di dalam sistem ini crash dan ketika diaktifkan kembali, yang tadi seperti ditunjukkan adalah restart, diaktifkan kembali maka topiknya dia akan tetap menyimpan semua topik yang pernah disampaikan sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.